Agus Setiawan YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelas 12 berikut kita akan bahas untuk kisi-kisi PTS semester 1. Kisi-kisi ini bisa di-download di LMS di bagian mid di paling bawah. Nanti ada tulisannya kisi-kisi PTS semester 1 kelas 12 24/25. Kita bahas soal dari nomor 1. Number 1. Yang pertama adalah terkait dengan hasil sebuah alat ukur. Di sini seperti di dalam percobaan kemarin yang kalian lakukan, bahwa ada di dalam alat percobaan ini pasti ada yang namanya point scale. Point scale itu yang ditujukan oleh jarum, kemudian ada maximal scale, berarti itu nilai maksimal, dan maximum range yaitu maksimal dari arus ataupun tegangan yang akan kita ukur. Kita lihat nomor A. Yang A berarti kita pakai resultnya adalah poinnya di situ menunjukkan angka 35 per maksimumnya adalah 70 dikalikan maksimum range-nya di situ menunjukkan angka 5 ampere, sehingga didapat coret dapat 1 dapat 2 5/2 ampere atau 2,5 ampere. Jawaban yang A. Dan yang B di sini secara gambar memang tidak ada maksimumnya, tapi di sini ada tulisannya. Nah, ini membuktikan bahwa maksimum range-nya adalah 5 ampere juga, sehingga resultnya di sini menunjukkan angka. Kalau ada dua skala ini, kalian boleh menggunakan yang atas, maka ini maksimumnya, atau menggunakan yang bawah, tapi ini yang maksimumnya yang 100. Kalau kita menggunakan yang atas, berarti 30/50 kalikan maksimum range-nya tadi adalah 5 ampere, sehingga didapatkan, kita hilangkan dengan ini, sehingga didapatkan 3 ampere. Ini adalah result dari gambar yang B. Kemudian yang nomor 2. Number 2. Kita lihat gambar di sini ada arus sebesar the cell vehicle has current. Nah, di sini kalau dari gambar berarti bukan 2, ini koreksi, harusnya 4 ampere sesuai dengan gambar yang di sini. Nah, combined resistance of the three resistor. Nah, kita akan cari nilai hambatan totalnya. Nah, kita lihat di sini dulu. Nah, kita serikan dulu. Ya, kita serikan dulu. Maka didapatkan RS1 sama dengan 20 ditambah 30. Hasilnya adalah 50 ohm. Kemudian hasilnya kita paralelkan dengan 30. Maka kita menggunakan paralel 1/R total sama dengan 1/30 ditambah 1 per hasil seri tadi, yaitu 50. Kita samakan penyebut menjadi 150 bagi 35, 150 dibagi 53, kita jumlahkan hasilnya 8/150. Nah, ini baru 1/RT, maka R total sama dengan 150/8 atau 75/4 ohm. Ketemu yang A. Dan yang B, power supply voltage. Nah, yang B berarti V sama dengan I kali R. Diketahui tadi di awal I-nya adalah 4 ampere, kalikan R-nya adalah hasil yang A tadi 75/4, maka didapatkan, kita bisa saling eliminasi atau kita hilangkan, sehingga hasilnya 75 volt. Nah, kemudian yang C, current and 30 ohm. Nah, 30 ohm yang di atas ini. Nah, karena dia diparalelkan dengan yang bawah, maka I sama dengan V/R. Karena di paralel itu tegangannya sama, kita isikan tegangan seperti nomor B 75 dibagi dengan tegangan yang ingin kita tanyakan di situ, kuat arusnya itu 30. Maka hasilnya adalah dibagi 3, 25/10 atau setara dengan 2,5 ampere. Ini jawaban untuk yang nomor 2. Kemudian bagaimana dengan 3? Number 3. Baik, Mister akan jelaskan dulu.
Nah, di sini di soal tadi belum ada panahnya. Nah, bagaimana kita menandakan paling awal untuk ini? Menandakan paling awal adalah mana yang kita bisa cari tahu, yaitu kita cari salah satu percabangan yang dimana itu dari 3 garis itu minimal sudah ada 2 yang diketahui. Contoh ini sudah diketahui nih, ini sudah diketahui. Nah, maka kita lihat dua garis ini terpusat pada percabangan mana? Tata di percabangan yang ini. Kita sebut aja ini adalah percabangan A misalkan. Percabangan A ada 3 garis. Ini arahnya keluar, ini keluar, otomatis I3 yang ke A juga pasti arahnya masuk. Nah, seperti ini. Nah, kita cari tahu I3 berarti berapa. Jadi mengerjakan seperti ini tidak harus urut dari I1. Kita bisa cari dari I yang paling mudah dulu. I3 di sini. I3 masuk. I masuk sama dengan I keluar. I masuknya I3. Di percabangan A ya nih. Nah, I keluarnya yaitu ada 3A, ada 1A. Maka dihasilkan 4A. Ketemu I3 4A. Ya. Ketika 4A. Kemudian kita lihat lagi, kemudian ke bawah. Ini 1A, ini 5A. Nah, ketemu di satu titik percabangan ini. Di sini, ini masuk 5A, 1A masuk. Nggak mungkin I2 nya masuk juga, pasti I2 nya keluar. Nah, arahnya keluar dari percabangan, kita sebut percabangan B. Maka ini di percabangan A ya, yang kita bahas di percabangan B. Percabangan B, I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk adalah 1A tambah 5A sama dengan yang keluar adalah I2. Maka hasilnya 6 ampere sama dengan I2. Jadi dapat diketahui I2 nya sama dengan 6 ampere. I2 sudah. Kita lihat percabangan berikutnya. I2 mengalir ke sini. Nah, kita sebut percabangan AB, percabangan C. Ya, di percabangan C kita lihat yang masuk ada I2 6 ampere, ada 3 ampere, ada 4 ampere. Ini masuk semua. Berarti yang keluar yang mana? Yang keluar pasti di percabangan C adalah I1. Maka I1 I keluar sama dengan I masuk. I keluarnya I1, I masuknya adalah 4A tambah 3A tambah 6A. Sehingga I1 sama dengan 13 ampere. Nah, udah ketemu I1. I1, I2, I3. Tinggal I4. Untuk I4 kita lihat percabangan nih. Bisa disebut sebagai percabangan D. Percabangan D di sini ada yang masuk 2 ampere. Ada yang keluar 5 ampere dan ada yang keluar I3 yaitu 4 ampere. Nah, yang masuk baru 2, yang keluar sudah 4 sama 5. Berarti nggak mungkin I4 itu keluar, pasti dia masuk. Nah, di percabangan D berarti I masuk sama dengan I keluar. Nah, nggak mungkin ini keluar berarti menjauhi D, berarti ini masuk. I masuknya adalah 2A tambah I4 sama dengan I keluarnya adalah 4A ditambah 5A, sehingga 2 ampere tambah I4 sama dengan 9A. Nah, I4 sama dengan 9A dikurang 2A, hasilnya adalah 7 ampere. Inilah I4. Jadi semua bisa ketemu jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 4. Number 4. Kita lihat di sini ya, sesuai dengan hukum Kirchhoff yang kedua bahwa sigma epsilon 0 ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita buat searah jarum jam dulu. Nah, kita start dari misalkan titik A, jalan. Nah, I3 nya ketemu negatif, berarti min I3. Jalan lagi, ketemu I1 ketemu negatif lagi, min E1. Jalan lagi, ketemu E2 nya positif. Ditambah I, karena dia seri, maka R nya tinggal ditambah. Ada R1
tambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Dimasukkan angkanya minus 4 plus 2 plus I kali 15 tambah 5 tambah 10 sama dengan 0. Min 8 jadi yang min 6 tambah I kali 20 30 sama dengan 0. Kita pindah ruas, I kali 30 sama dengan 6. Min pindah jadi plus, maka I sama dengan 6 per 30 atau sama dengan 1/5 ampere. Ketemu jawaban yang A. Kemudian yang B, power itu rumusnya adalah I kali R kali I. I nya tadi 1/5 kali R nya kan ditanyakan adalah yang 5 ohm, berarti kalikan 5 kalikan I nya terus lagi 1/5, didapatkan 1 kali 1 1/5, satuannya watt. Nah, ini yang B. Oke, kita lanjut nomor Number 5. Enak suka kali lah. 5. When given the resistor, gambarkan resistor in parallel connected. Nah, digambarkan 3 ini cukup dengan gambar yang sangat mudah ya. Gambarkan 3 buah resistor dihubungkan jadi satu dengan baterai 12 volt 4 ohm 6 ohm. Ini yang A. B, calculate the resistor. Nah, karena dia jenis paralel, kita yang B K1/R sama dengan 1/4 tambah 1/4 tambah 1/6. Hasilnya 12 dibagi 4 3 tambah 12 bagi 4 3 tambah 12 bagi 6 2. Hasilnya adalah 8/12. Nah, itu baru super R, maka R nya adalah 12/8 yaitu 1,5 ohm. Find the flow in circuit. Kita cari yang C. I sama dengan V/R. Masukkan angkanya, V nya adalah 12 dibagi 1,5. Nah, maka I sama dengan bagi 3,8 ampere. Nah, dan yang D, flow in 6 resistor. I sama rumusnya V/R. V nya tetap sama yaitu berapa? 12 per R nya yang ditanyakan di sini adalah 6 kan 6, hasilnya 2 ampere ya, ketemu. Moving on to number 6. The resistor is passive electric component the kinetic energy flow electronic current small. Explain the factor affecting. Ada 4, yaitu pertama adalah temperatur, cross area, length, terus resistivity bahannya. Kemudian yang B, what is the effect its factor resistance. Nah, ini efeknya ya, if temperatur high ya for metal conductor resistance is high. Nah ya, itu temperatur. Dan yang kedua, cross area if small the resistance is high. Nah, ketika cross area-nya kecil, resistannya membesar. Tapi untuk if length ya and resistivity high,
the resistance is high tuh. Nah, jadi ketika panjangnya semakin panjang, resistivity bahannya semakin tinggi juga, maka resistannya semakin besar. Oke. Number 7. The 3 point. Nah, ini what is magnitude and direction of column force. Nah, kita di sini kita akan nyari. Karena ditanyakan B, berarti kita nyari yang pertama adalah kita nyari F antara B dan A. Berarti kita menggunakan K B Q A per kuadrat. K nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali QB nya tadi, QB adalah ini 3 kali 10 pangkat min 6, QA nya adalah ini 6 kali 10 pangkat min 6 per R nya adalah ini 20 kali 10 pangkat min 2, karena jadikan meter dikuadratkan, dapatkan 9 kali 3 kali 6, 9 kali 3 27 kali 6 162 kali 10 pangkat min 3 per 20 kali 20 400 kalikan 10 pangkat min 4. Nah, kita bagi 162 bagi 400, 0,405 kali 10 pangkat min 3 tambah 4, karena naik jadinya ketemu 0,405 kali 10 atau sama dengan 4,05 Newton. Arahnya bagaimana? Karena B dengan A sama-sama positif, maka FAB arahnya ke sana, ke kanan. Nah, FAB kasih tanda ke kanan. Kemudian kita cari yang B dengan C. Kita cari FBC. Kita langsung masukkan 9 kali 10 pangkat min 9 kali B nya adalah 3 kali 10 pangkat min 6, C nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 per R nya di sini adalah sama 20 cm. I 20 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, karena ini sama jadi 162 kali 10 pangkat min 3 per 400 kali 10 pangkat min 4 didapatkan 0,405 kali 10 pangkat min 3 plus 4 sama dengan 0,405 kali 10 pangkat 1, sehingga punya 4,05. arahnya kemana? B dan C, B nya positif, C nya negatif, karena beda tarik menarik. Nah, arahnya ke sana. F B C arahnya ke kanan. Newton arahnya ke kanan. Karena sama-sama ke kanan, maka F di B itu adalah FAB tambah FBC, karena arahnya sama-sama ke kanan. 4,05 tambah 4,05 hasilnya 8,10 Newton. Arahnya kemana? Ke kanan. Next, Number 8. the distance between the port is 10 cm. Find the point the zero electric field between the port charge. Kita gunakan persamaan kemarin bahwa Q1 per R1 dari Q2 sama dengan R2 per R1 ini dikuadratkan. Kita masukkan ke persamaan. Q1 nya adalah kita anggap ini Q2, kita anggap satu titik di sini. Titik ini kepada Q1 adalah X, maka Q1 4 per 25 sama dengan R2 nya adalah 10 min X per X dikuadratkan. Supaya kuadratnya hilang, kita akarkan. Akar 4 per 25 sama dengan akar 10 min X per X kuadrat. Dari sini Mister pindah ke sebelah kanan, dapatkan akar 4 adalah 2, akar 25 adalah 5 sama dengan 10 min X per X.
kita kalikan silang. 2x sama dengan 50 min 5x. Kita pindah 2x plus 5x sama dengan 50, maka 7x sama dengan 50, x sama dengan 50 per 7. Contohnya lah cm dari, ada keterangannya, dari Q1 atau 4Q. Nah, kalau jawabannya hanya ini, kita belum tahu x nya itu dari mana, ternyata x nya dari Q1, jadi ada keterangan dari Q1. Number 9. Nomor 9, kita kerjakan yang ini dulu, yang paralel dulu. Kalau paralel itu dijumlah secara langsung, jadi CP1 secara paralel. Ini kita kerjakan dulu ya. CP1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3, itu 6 mu F. Kemudian kita kerjakan yang ini juga, yang paralel dulu. Ini berarti kita buat CP2 sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9 mu F. Nah, hasil CP1 kita seri dengan ini. Nah, ini seri. Maka 1/CS1 sama dengan 1/12 tambah 1/6. Jadikan 12, 12 bagi 6, 2, hasilnya 3/12, maka CS1 adalah 12/3, yaitu 4 mu F. Kemudian untuk yang CP2 kita seri dengan ini juga, maka didapat di seri 1/CS2 sama dengan 1 per hasilnya dari 9 ditambah 1/12 sama dengan 36. Kita jadikan 36 bagi 9 4, 36 bagi 12 3, sebenarnya 7/36, maka CS2 adalah 36/7. Kemudian kita jumlahkan, karena dia di paralel, ada CS1 dan CS2, kita paralelkan, jadi C total adalah CS1 ditambah CS2, 4 ditambah 36/7, 5,1 tambah 4 hasilnya 9,1 mu farad. Temu untuk yang A, karena mu farad itu 10⁻6, jadi hasilnya 9,1 kali 10⁻6 farad. Calculate the charge. Nah, kita nyari Q. Q rumusnya apa? Q sama dengan C kali V. C nya adalah 9,1 kali 10⁻6. V nya di sini tegangannya adalah 12 volt. Hasilnya 9,1 kali 12, 109 kali 10⁻6, atau kita sederhanakan lagi jadi 1,09 kali 10⁻4 kolom. Nah, itu jawabannya. Number 10. Enos condition. Di sini if the static electric force is, kemudian calculate the distance. Nah, kita nyari jaraknya. Jadi kan persamaannya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F nya dimasukkan 288 sama dengan K nya 9 10⁻9 kali Q1 nya 2 mu kolom, 2 kali 10⁻6 kali 4 kali 10⁻6 per R kuadrat. Nah, kita kalikan silang, 288 R kuadrat sama dengan, kalikan ya, 9 kali 2 kali 4, 8 kali 9, 72 kali 10⁻3. Kemudian maka R kuadrat adalah 72 kali 10⁻3 per 288, atau kita bikin biar pangkatnya genap, 720 kali 10⁻4 per 288, 2,5 kali 10⁻4, maka R sama dengan akar 2,5 kali 10⁻4, 1,6
kali 10 pangkat min 2 meter. Ya, ini jawabannya untuk kelas 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.